Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara budidaya kelinci. Tepatnya saya sedang berada di rumah orang tua saya yang sedang memelihara beberapa jenis kelinci. Bisa kita lihat di sini. Jadi pada prinsipnya budidaya kelinci ini dapat dilakukan dengan dua tujuan. Yang pertama, kelinci yang digunakan untuk tipe pedaging, atau yang kedua, kelinci yang kita gunakan untuk tipe kelinci hias. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah jenis tipe kelinci Rex. Jadi kelinci ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dia memiliki ukuran postur tubuh yang besar. Jadi kalau kita lihat dari sisi ukuran yang besar, otomatis memiliki jumlah daging yang banyak, dan kelinci ini cocok digunakan untuk baik itu untuk hias ataupun untuk daging. Kemudian kita lihat bersama-sama. Di sini ada beberapa jenis kelinci. Contohnya ini adalah kelinci NZ atau kelinci New Zealand. Karena ada beberapa model kelinci yang lokal di sini. Nah, untuk melakukan budidaya kelinci ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus melihat terkait dengan manajemen pakannya. Kemudian yang kedua, kita harus juga melihat terkait dengan manajemen dari kandang, termasuk dengan kebersihannya. Dan yang penting juga, kita juga harus melihat bahwa jenis kelinci apa yang akan kita pilih. Jadi terkait dengan jenis kelinci ini, kita bisa pilih sesuai dengan tujuan dari budidaya kelinci kita. Jadi mau jenis yang apa? Apakah jenis tipe yang untuk sekedar daging, ataupun jenis kelinci yang digunakan untuk hias. Nah, kemudian aspek yang kedua, aspek yang penting di dalam budidaya kelinci adalah kita harus memperhatikan terkait dengan pakan. Jadi kalau kita lihat pakan sendiri, ada dua jenis pakan yang biasa kita sehari-hari, misalkan dengan jenis rumput-rumputan. Jadi atau misalkan kita menggunakan rumput-rumput hijau sebagai untuk pakan dasarnya. Nah, kemudian kita tambah dengan pakan untuk penguat. Kita bisa menambahkan dengan pakan yang memiliki kandungan sumber protein yang tinggi, misalkan seperti dari kedelai-kedelean, kemudian bisa juga dari sisi ampas tahu. Jadi kalau kita lihat di sini ada jenis pakan ampas tahu yang punya kandungan protein yang cukup bagus. Nah, jika kita bisa menerapkan dua pakannya, maka akan lebih mudah bagi kelinci. Kemudian terkait dengan pakan ini, kita bisa juga terapkan, kita bisa mencacah pakan kita, kemudian kita bisa simpan pakan ini agar lebih tahan lama. Nah, selanjutnya manajemen kedua ini terkait dengan kandang. Nah, kandang ini yang pertama perlu kita pisahkan antara satu kelinci dengan kelinci yang lain. Jadi misalkan kelinci betina kita pisahkan dengan kelinci yang jantan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mereka berkumpul pada saat dibutuhkan, misalkan pada saat kawin. Kemudian kalaupun betina ketika sudah jadi, itu bisa disimpan untuk memaksimalkan nanti pertumbuhan anak-anaknya. Nah, kemudian dari sisi sanitasi kandang, jadi ini model kandang kelinci bertingkat ini sangat baik. Kenapa? Karena pakannya nanti bisa kita bersihkan, kemudian
sisa kotoran yang ada pada tanah kelinci bisa kita ambil, kemudian nantinya bisa kita bersihkan. Jadi kelinci ini sangat peka terhadap kebersihan. Kenapa? Karena ketika tidak bersih maka akan muncul penyakit gatal yang berdampak pada kesehatan dari kelinci. Nah, sehingga kebersihan ini menjadi satu aspek yang sangat penting di dalam kelinci. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ingin melakukan budidaya kelinci, jadi pertama harus memastikan jenis kelinci apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan aspek kandang yang bisa diterapkan. Kemudian tadi yang ketiga bahwa terkait dengan jenis pakan yang digunakan, ada dua jenis pakan dasar, yaitu namanya rumput-rumputan hijau dan juga pakan penguat. Demikian pembahasan singkat terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan budidaya kelinci yang baik. Semoga video ini dapat bermanfaat. Follow akun saya untuk info pertanian selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.